Racikan berita. Kedatangan kita ke sini memberikan dukungan moral bahwa masih ada orang-orang di Indonesia ini yang tidak berputus harapan terhadap penegakan hukum di Indonesia ini. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kalau rakyat direkayasa, jawabannya adalah pasrah. Pasrah karena apa? Karena tidak ada harapan, Pak Prabowo Subianto. Jangan ketika rakyat dikorbankan, direkayasa, maka mereka merasa ya cuma pasrah karena sepertinya tidak ada jalan lain. Karena tidak ada pertolongan dari negara, tidak ada pertolongan dari rakyat maupun presidennya. Oleh karena itu, ya, untuk mencapai itu semua bahwa jangan kita biarkan keluarga-keluarga dari ketujuh terpidana Vina Cirebon ini ya berjalan sendiri, bahwa mereka tidak punya saudara sebangsa dan setanah air yang peduli lagi pada mereka. Kita sedih tadi mendengar jawaban Bu Aminah. Jawabannya satu kata, pasrah. Artinya apa? Hopeless, tanpa harapan. Ya, ayo pemirsa, kita berikan harapan kepada keluarga-keluarga dari ketujuh terpidana ini, ya, agar masih ada secercah harapan bahwa ketujuh terpidana Vina Cirebon ini yang dipidana seumur hidup dan PK-nya ditolak, ya, meskipun salinannya sampai sekarang belum diterima, semoga mereka punya harapan baru. Seperti saya katakan tadi, presiden baru harus ada harapan baru, penegakan hukum yang baru. Dengan cara apa? Ya bentuk lagi tim Pak Prabowo Subianto. Tim sus kemarin sudah ada hasilnya, katanya simpulannya kecelakaan. Tapi sampai sekarang belum dipublikasi. Ya. Dengan penggantian Kapolri yang baru nanti, semoga memberikan harapan baru kepada Bapak Ibu keluarga terpidana. Semoga ya rakyat Indonesia juga mendukung. Ayolah, jangan bosan-bosannya kita mendukung. Ya. Kita bercermin, bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Bagaimana kalau itu terjadi pada saudara kita, pada adik kita, abang kita, anak kita? Oleh karena itu rakyat harus bersatu, ya, untuk menyuarakan ini. Nah, sekarang kita dengarkan sampai sejauh ini apa yang dirasakan oleh keluarga dari ketujuh terpidana ini, ya. Apa yang dirasakan, sudah bagaimana harapannya, dan apa yang telah dilakukan oleh keluarga maupun pengacara yang seolah-olah kasus ini menjadi tenggelam sampai titik ini. Benar ya? Tenggelam kan? Ya, Mas Ferry? Tenggelam. Ayo bantu teman-teman para YouTuber, ayo kita bantu, kita angkat kasus ini. Ya, demi apa? Demi kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan inilah bukti kita cinta pada tanah air kita. Penegakan hukum kita harus lurus, bukan penegakan hukum yang rekayasa. Ya, oke, ke siapa dulu Bu? Ibu Aminah. Bu Titin, Bu Aminah dulu lah, ya cerita dulu Bu Aminah. Bu Aminah keluarga dari siapa disampaikan ya Bu ya? Saya Ibu Aminah dari kakaknya Suprianto. Kakaknya Suprianto. Kakak dari Suprianto. Ya. Ya gimana ya, ya dah pasrah sih udah pasrah, tapi kita kembalikan lagi ke yang di atas. Mungkin ini udah takdir mereka, tapi kami masih tetap berharap semoga ada keajaiban, ada yang mau menolong mereka. Kami hanya kasihan kepada mereka, mereka tidak bisa merasakan masa-masa remaja mereka. Mereka di dalam penjara dari umur 18 tahun yang paling muda itu. 18 tahun ya? Iya. Kalau Suprianto sendiri usianya? 18 tahun. 18 tahun juga. Dan sekarang udah menginjak mau 28 tahun. Ya mungkin lelah juga mungkin di sana, katanya capek. Kalau bilang capek, sabar Pri. Ya sabarnya sampai kapan? Kadang ngeluh Pak. Tapi kami keluarga tetap menyemangati. Insya Allah ada jalannya. Selama masih ada tim Paradi yang
mau berusaha, mau membantu, insya Allah pasti ada jalannya. Dan terus ada Pak Dedi masih mendampingi. Kami percayakan semuanya pada tim Paradi, Pak Dedi Mulyadi, dan semoga Bapak Presiden juga bisa melihat, mendengar kesusahan kami, keluh kesah anak-anak kami di dalam, Pak. Itu aja sih harapan kami, Pak. Semoga ada keajaiban, semoga anak-anak kami bisa bebas, dan itu harapan kami semuanya. Itu aja, Pak. Tapi ketika mengunjungi itu, Bu, penjara itu berapa minggu sekali, Bu? Sekali ya? Ya tergantung senggangnya sih. Kalau misalkan seminggu sekali ya seminggu sekali. Kalau misalkan ada, Gimana ada uangnya, nah, Oh, gitu. gimana ada rezekinya. iya. Kalau ada rezeki, ke baru Iya. nengok. Nah kebetulan ada netizen yang rutin juga. Mm-mm. Setiap sebulan sekali dia selalu besuk dari Jakarta. Mbak Seta namanya, Seta Mbak Keswani. Seta, Setiap oh. seminggu, Dia sebulan rutin. sekali pasti datang. Sebulan sekali. Terima kasih Mbak Seta ya. Terus teman-teman yang lain juga kalau mengikuti langkah Mbak Seta ya silahkan ya. Amin, amin, amin. Oh, Ya jadi Rabbal alamin. tapi masih ada harapan dari wajah-wajah ke-7 terpidana itu, Bu. Harapan sih selalu ada, Pak. Selalu dikasih semangat ya. Semangat. Oh. Pokoknya yang penting kalian di sini baik-baik, di sini kalian jangan macem-macem dan sehat terus. Jangan lupa sholat. Itu aja, Pak. Ya alhamdulillah sih semua baik di dalam, sehat. Terus mengenai Ibu dari persepsi keluarga tentang PK kembali kedua itu tetap disuarakan kepada pengacara, Bu. Ya kalau memang itu jalannya ya insya Allah kami juga setuju sih kalau memang harus PK kedua. Tapi kami kembalikan lagi kepada Bapak pengacara. Ya, pemirsa kita kasih semangat lah sama para pengacara yang mendampingi 7 terpidana supaya jangan lelah, masih banyak ya seluruh Indonesia yang mendukung untuk PK2 ini ya, Bu ya. PK2 apapun novumnya ya. Apakah bisa nanti temuan dari tim sus yang baru misalnya, Bu, itu menjadi novum Sebetulnya dari polisi? langkah-langkah dari kuasa hukum dari tim Pradi kan sudah banyak dilakukan, Pak, termasuk beberapa laporan yang kaitannya apakah dengan laporan palsu atau memberikan keterangan palsu atau laporan dugaan adanya penganiayaan. Itu sudah disampaikan. Kalau temuan tim sus polisi bisa nggak itu dijadikan? Ya sebetulnya bisa, Pak, novum, kalau ya? diumumkan. Kalau ini diumumkan ya. Kalau diumumkan karena kan sebetulnya gini, yang didatangin tim sus kan memang orang-orang lama di 2016 gitu yang mengetahui yang menangani peristiwa itu dan orang-orang dekat di sekitar temannya Eki waktu itu. Nah, kenapa sih teman-temannya Eki memang didatangi oleh tim sus karena memang dan termasuk Widi dan Mega. Saya dapat informasi waktu saya didatangi tim sus yang pertama ditanyakan itu kenal nggak? Ibu pernah mendengar nggak di 2016 namanya Widi dan Mega? Saya nggak kenal dan saya tidak pernah mendengar itu. Ternyata tim sus bentukan Kapolri itu jauh sebelum datang ke saya sudah membuka ekstraksinya handphone Vina. Kalau Bapak kan ekstraksinya handphone Widi. Iya. Nah itu ekstraksinya handphone Vina. Nah di jam 22.14 ada percakapan seperti yang persis yang Bapak sampaikan. Cuman waktu itu kan saya memang asing banget sama Widi dan Mega di 2016 karena nggak pernah ada nama itu. Iya. Gitu loh. Kenapa saya Nama itu baru ada di PK kemarin ya, 2024 setelah 2024. tim sus menginformasikan ke saya. Ternyata ada percakapan di 2214 antara Vina dan dengan Widi. Widi. Iya. Nah, itu disampaikan oleh tim sus. Nah, itu diperkuat dengan ekstraksinya yang Bapak buka dari handphonenya Widi. Tabletnya Widi. Iya, tabletnya Widi gitu. Jadi kan sebetulnya kesimpulannya sudah nyata betul loh, Pak. Masih ada percakapan. Sementara kan justru dari putusan sendiri peristiwa itu sudah terjadi dan seolah-olah di jam itu mereka sedang dilakukan penganiayaan yang luar Iya, biasa kan. iya. Kalau dari dasarnya putusan gitu. Nah, semua itu kan sayangnya sampai detik ini juga saya yang didatangin juga Widi dan Mega. Jadi Widi dan Mega didatangi oleh tim sus itu tidak bersamaan. Mereka datang masing-masing ke Widi, ke Mega. Setelah ketemu, justru tim sus inilah yang mengingatkan Widi dan Mega apa sih yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016 pada pukul sekian. Iya. Diingatkanlah percakapan itu. Akhirnya terbukalah semuanya.
Nah, kemudian setelah dua-duanya dapat informasi yang sama, saya dapat informasi ini dari tim sus, barulah dipertemukan Widi dan Mega dan tim sus itu. Jadi sebetulnya detailnya saya tahu banget karena apa, dari tim sus bentukan Kapolri, karena saya juga nggak kenal Widi dan Mega di tahun 2016, gitu Pak. Nah, sedangkan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Ketua Tim Pradi juga sudah sangat luar biasa. Dan satu hal lagi, apapun yang dilakukan Pak Jutek ketika berkunjung, Pak Jutek seperti yang didengar ibu-ibu ya, Pak Jutek tetap berkomitmen untuk tetap bersama mereka. Tetapi Pak Jutek tetap menanyakan, masih percaya nggak ke Ketua Tim Pradi? Tetapi mereka tetap ingin bersama kami. Gitu. Itu juga disampaikan berulang-ulang karena tetap saja akan dikembalikan ke keluarga dan ketujuh terpidana. Tapi komitmennya mereka akan tetap begitu ya Bu ya? Iya. Ya, jadi mereka apapun yang akan dilakukan oleh Ketua Tim Pradi untuk terus mengupayakan mereka untuk memperjuangkan mereka, anggota keluarga maupun ketujuh terpidana sudah menyerahkan ke Ketua Tim Pradi. Itu sih Pak yang Bang Jutek Bongso. Jutek Bongso, ya. Itu yang disampaikan. Ya Bu ya, Ibu, karena itu berulang-ulang ditanyakan oleh Pak Ketua Tim gitu. Karena seperti yang Pak Jutek sudah sampaikan ya Bu, Pak Jutek juga berulang kali ngomong, saya hutang nyawa sama mereka itu. Dan setiap kali ngomong gitu Pak Jutek itu pasti nangis. Pasti nangis kalau Pak Jutek menyampaikan itu. Padahal Pak Jutek kan laki-laki, kemudian juga kelihatannya tegar, kelihatannya kuat, tetapi selalu itu yang disampaikan sambil menangis. Ya. Gitu. Oke, tambahan dari Bapak dulu, gantian. Bapak dulu, Pak Kosim. Pak Kosim. Ini Pak. Biar dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai orang tuanya Eko Ramadhani yang sekarang masih ada mendekam di lapas. Selanjutnya saya sangat sungguh prihatin menunggu kabar-kabar dari bapak-bapak yang support kepada anak saya 7 terpidana itu Pak. Gitu. Mungkin belum ada jalur. Nah sekarang ini mangga bapak-bapak tolong viralkan anak saya dan 7 terpidana ini supaya up lagi. Ya gitu aja. Saya ucapkan terima kasih. Sering Pak? Berkunjung ke lapas Pak? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Oh, kapan terakhir Pak? Terakhir waktu itu ada siapa? Sama kita dulu. Iya sama Bu Titin. saya, sama Iya Pak sama Bu Titin, sama Pak Jutek Bongso. Terus kondisi anak Bapak dan Ya teman-teman? alhamdulillah sehat. Ada kegiatan di dalam karena biar nggak jenuh katanya di dalam menjahit katanya sih, kata anaknya. Oh, ada kursus menjahitnya? Iya. Mudah-mudahan nanti kok kata saya kalau udah dari sini selesai kamu bisa ada kegiatan lagi di rumah gitu. Teruskan kok kata saya tuh. Gitu aja Pak. Oh, gitu Ya, aja. terima kasih semuanya. Enggak. Bu Amin aja Dia cukup. pasti nangis. Mau harapan So, pengennya Harapan gimana? Nggak apa-apa Bu, dikit aja Bu, Hadi pengennya singkat gimana? untuk Jadi untuk ini Bu Yunani ini orang tua dari Eka Sandi. Eka Sandi. orang tua dari Eka Sandi, Yang Bu mau menikah. Yunan. Hadi ya. Bukan ini. Ya. Bu apa Bu Bu Yunani? Yunani, ya. Bu Yunani. Orang tua Sampaikan dari aja Bu. Ya, harapan Sedikit. saya sih Aldi. cepat pulang. ini yang Aldi, yang adiknya itu Aldi. Nggak, di syuting bisa. Miring bisa. Udah, Jadi dapat. Eka Sandi itu punya adik namanya Renaldi. Aldi. 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 Nah, pada saat terjadinya penangkapan, Aldi turut ditangkap. Turut ditangkap, tapi setelah 24 jam ya, Iya. dipulangkan dalam kondisi babak belur. Babak belur, Karena Aldi. apa ya? Karena Eka Sandinya melihat adiknya dipukulin, akhirnya dengan sangat terpaksa dia yang pasang badan. Udah saya aja Jadi yang Eka ngaku. Sandi itu pasang badan untuk adiknya. Untuk adiknya karena Aldi. ngelihat dia tidak tega melihat penderitaan Adiknya. adiknya. Oh. Padahal sama dianya juga sama di ini. Ini sama Eka Sandinya begini kalau diingatkan di Lihatlah Pak Prabowo 2016. Subianto. Ya, saya aja Nggak apa-apa, terenyuh kesini sekali. aja. Nggak apa-apa. Ya, Pak Prabowo Subianto. Ya, seorang ibu, Dua-duanya loh, Pak. dua-duanya ya
Ada 2, Aldi, sekarang baik-baik saja Aldi. Baik-baik saja karena Aldi 24 jam itu dipukuli, dikembalikan. babak belur, ya. Oleh siapa? Ya oknum kepolisian kalau masih bisa kita sebut oknum. Ya, babak belur. Nah, Eka Sandi ini berkorban ya untuk adiknya Aldi, agar dialah yang ditahan, jangan adiknya, dan dia tidak bisa melihat kesusahan, kesakitan yang dirasakan adiknya Aldi ini. Eka Sandi sebagai abang mengorbankan diri dan sekarang berada di lapas. Dan dia kalau tidak ada pertolongan kita, semua netizen, rakyat, untuk bersuara kepada Pak Prabowo Subianto, maka Eka Sandi ini akan sampai di lapas sampai menemui ajalnya. Ya, tidak ada kesempatan lagi untuk dia melanjutkan hidupnya sebagai manusia normal, berkeluarga dan lainnya, bekerja secara normal. Dan seorang ibu di sini, Pak Prabowo Subianto, menanti apakah masih ada harapan, Pak, bagi keluarga ini. Pak Prabowo Subianto, kita melihat dulu aksinya Pak Prabowo Subianto yang secara heroik menyelamatkan seorang WNI dari hukuman mati di Malaysia ya. Ini loh Pak, dekat Pak. Cirebon dari Jakarta cuma 200 km. Masa seruan kami yang sedekat ini antara Cirebon dan Jakarta tidak didengar oleh Pak Presiden Subianto. Ini ada Bu Yunani yang menantikan uluran tangan kalian para penguasa, hakim, ya, yang memutuskan menolak PK dengan alasan juriks apa segala Tidak macam ada itu. Ya, tidak ada novum baru. Iya, tidak ada novum baru. Bukankah kalian juga manusia, hai hakim? Ya. Jangan karena kalian merasa wakil Tuhan di dunia ini, kalian tidak merasa bahwa ada di sini keluarga-keluarga yang menantikan, ya, ketujuh terpidana kembali lagi ke keluarganya. Kalau di Amerika katanya, Bu, benefit of the doubt, keuntungan dari ragu. Kalau ada rasa ragu, Ya, harusnya itu menguntungkan terpidana. tidak. Bukankah ada rasa ragu bagi para hakim? Kok bisa almarhumah Vina itu masih meng-SMS ke temannya Widi 22/14/10, sementara dituduhkan di situ dia sedang diperkosa bergilir, Jam segitu. dipukuli, dikejar. Tidak adakah secerca rasa ragu dari para hakim tersebut sebagai manusia? Harusnya kan rasa ragu itu menguntungkan para terpidana ini. Sembari kalau memang ada bukti lain, baru mereka dikurung lagi. Kalau ada bukti lain. Nah, seperti saya katakan, presiden baru harus ada harapan baru, Kapolri baru, harapan baru, Jaksa Agung baru, tentu harapan baru. Ya, kalian netizen, ya, kalau kami ini cuma berapa orang, ya, kalian suarakan, kalian bagi ini semua video-video ini, ya, sehingga bisa nanti meskipun viral belum tentu kita mendapatkan justice ya, Bu, ya. Kalau dibilang no viral no justice, padahal viral pun belum tentu ada justice. Tetapi kalau kita nggak berusaha, semakin tidak ada harapan. Ya, semakin tidak ada harapan bagi keluarga-keluarganya ini untuk mendapatkan kembali keluarganya sesuai keluarganya yang sekarang di lapas menjadi keluarga seperti sebelumnya. Sudah berapa tahun ini? Hampir 9 tahun deh. 9 tahun. 9 tahun. 2016. Hampir jalan 10 tahun. Jalan 10. Ya, hampir 1 dekade mereka mendekam di lapas, di penjara. Dengan penanganan penegakan hukum semacam ini, ya. Jadi saya sendiri pun nggak bisa tadi melanjutkan Bu Yunani untuk melihat rasa tangisnya. Iya. Semoga Bu Yunani, ya,
ini didengarkan oleh Pak Prabowo Subianto, dilihat, atau keluarganya Pak Prabowo Subianto yang juga ada satu yang saya kenal, ya, Bang, sampaikanlah ini Bang ke Pak Prabowo Subianto, ya, secara langsung, ya Bang, saya nggak bisa sebutkan namanya. Sampaikanlah ini Bang, waktu kita ketemu juga di Cilandak, saya sudah sampaikan ini, bagaimana nasib ke-7 terpidana ini. Sehingga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi Pak Prabowo Subianto. Ya Bang, saya ingatkan lagi Bang, diskusi kita di Cilandak kemarin. Pak Rismon, Oke, ini ya. adiknya Hadi. Ini. Pada saat ditangkap, Hadi itu 10 hari lagi menjelang pernikahan. Nah, Nah. ini kakaknya Hadi, Ya, adiknya ya. 2016, Adiknya. Ya. adiknya Hadi, Ya. yang tahun 2016 ketika ditangkap, 10 hari laginya akan Menjelang melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam dakwaan itu seolah-olah ada percakapan melalui SMS, seolah-olah terjadi percakapan mereka akan menyerang Eki dan ya. Ada percakapan ada dari- percakapan. Di dalam dakwaan itu ada percakapan. Itu diambil dari bukti apa, Bu? Tidak ada bukti karena ternyata di bukti SMS-nya itu justru Hadi yang saya baca, Hadi itu sedang komunikasi dengan tunangannya mengenai cincin nikah. Oh, alah. Jadi bunyi SMS-nya itu, kamu jangan beli kalung. Barangkali Pak Resmon bisa buka di berkas yang lama itu, kamu jangan beli kalung. Kalau kalung tuh harganya mahal, kita mampunya beli cincin. Jadi tidak ada, Nggak ada percakapan percakapan. untuk melakukan penyerangan atau Nggak ada, perencanaan apapun nggak ya, ada. Bu? Tetapi di dalam dakwaan seolah-olah terjadi konspirasi dari mereka itu terhadap kejahatan yang tapi sebetulnya bukti SMS-nya itu, bukti percakapan SMS-nya itu antara Hadi dengan pacarnya, ada ngomong sayang-sayangan, ada yang mau beli nasi kuning, terus kemudian ya itu masalah jangan beli kalung, kalau kalung itu mahal, cincin aja. Justru Cincin bukti aja. SMS-nya seperti itu. Tetapi kenapa di persidangan justru digiring ke perencanaan, Bu? Dari mana itu? Itu dari mana Dari asalnya? dakwaannya, Pak. Jadi dakwaannya itu tanpa dasar, tanpa Iya. dasar bukti, Iya. bukti ekstraksi apapun. Ya. Semoga secepatnya bisa dapat keadilan, biar semuanya bisa bebas. Jadi kalau Nggak kuat ya, semua gitu. semua juga Pak nggak kuat lah pasti karena penderitaan itu kan sudah dimulai sejak 31 Agustus 2016. Ketika penangkapan itu Ketika ya. penangkapan Juga. dan itu luar biasa kepedihannya. Nah, ketika perkara ini terungkap kembali di 2024, tentu saja harapan luar biasa tinggi. Tetapi ketika PK ditolak, kekecewaan juga luar biasa. Mungkin kepedihannya sama-sama yang dirasakan di 2016 dan 2024 ini. Tapi mudah-mudahan sih, yaitu kepada Bapak Presiden, mohon Pak, ada anak-anak yang butuh pertolongan Bapak. Ini warga Bapak, walaupun memang hanya kuli bangunan seluruhnya. Jadi penangkapan itu 31 Agustus 2016. Jam 17. Jam 17 sore ya. Sekarang sudah Oktober 2025, 9 tahun 3 bulan. Ya. 2 bulan lah ya lebih. 9 tahun 2 bulan menjelang 10 tahun ini. Itulah pemirsa ya. Sisi kemanusiaan dari keluarga-keluarga ini dulu waktu persidangan mungkin jarang terekspos kecuali Mas Ferio Channel ya. Mas Ferio Channel. Nah, inilah mereka, saudara-saudara kita sekarang menanti harapan ya. Menanti kita berteriak lagi. Ya, jangan karena kasus ijazah lah atau yang lain lah kita lupakan ini. Itu harus bisa seiring karena pokoknya adalah penegakan hukum yang benar, penegakan hukum yang bersih sesuai dengan harapan masyarakat. Ada lagi? Oh, Sakatata lah lagi dikit. Harapannya terhadap teman-temannya yang ada di ini di dalam. Harapan dari Saka cumannya kepengen keadilan di Indonesia ini benar-benar nyata, bukan hanya sekedar kata-kata doang. Jadi ini kan banyak teman-teman yang di luar sana juga banyak yang merasakan yang tidak pernah dilakukan tapi tetap di penjara. Jadi mohon perhatiannya buat Kapolri, buat Bapak Presiden, meninjau dan memantau. Jangan sekedar apa katanya sudah dipantau. Jadi buktikan. Ini ada teman-teman saya yang 7 terpidana masih
terkurung di dalam penjara, tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan. Masih mendekam, Pak. Tolong perhatiannya bagi Bapak Presiden, semoga mendengar. Kami di sini berharap, Pak, teman-teman saya bisa bebas, bisa berkumpul sama keluarganya masing-masing. Jadi Sakatatal pada saat kejadian itu 2016 katanya apa tadi Bu? Sedang Habis isi bensin isi, sama Aldi. isi bensin dengan Aldi, Iya. ya putra dari Ibu Inani. Ya terus? Ya sebelumnya kan Saka kan pulang dulu dari Karawang kerja. Itu tuh hari Selasa pulang karena sakit, di rumah berapa hari. Setelah minggu tuh ya main sama Aldi, main di rumah nenek dulu. Terus Aldi tuh minta anter isi bensin, disuruh sama kakaknya. Habis isi bensin, motornya minta dianterin ke Eka Sandi. Pas baru nyampe di depan SMP 11, teman-teman yang lain tuh udah ditangkap semua. Saka sama Aldi tuh nyamperin. Jadi tujuan Ada apa gitu ya nanya? Iya, jadi tuh tujuan Saka sama Aldi kan mau ngasihin motor karena disuruh isi bensin. Terus Ikut apa ditangkap. yang terjadi? Ikut ditangkap. Iya. Siapa polisinya saat itu di situ? Kenal nggak akhirnya? Awalnya Saka nggak kenal. Awalnya nggak kenal, terus Yang nangkap itu kan narkoba semua. Bagian narkoba ya, ini Iya. narkoba. Yang sekarang ternyata polisinya bernama Bapak Rudiana, Bapak Rudiana, Gugun Gumelar. Gugun Gumilar atau Iya, Gumilar. Gumilar, terus Sama Aris Papua. Aris Papua. 3 itu yang dikenal. Ada berapa orang saat itu? Nggak tahu 4 orang, nggak tahu 5 orang yang Dibawa pakai apa? Truk atau pakai mobil. mobil apa itu? Oh, mobil biasa. Mobil biasa. Dimasukkan begitu 2 mobil berarti. 1. 8 orang tapi. Iya. 1 mobil. 8 orang cukup 1 mobil. Cukup. Masuk. Ada kursinya nggak itu? Nggak ada. Jadi kosong belum Kosong belum. Terus sesampai di mana itu? Di Polresta. Iya, Di langsung dibawa ke Polresta. Oh, nyampe dulu pertama ke Polsek. Enggak, Bukan langsung ke Polresta Cirebon langsung. oleh mereka. Iya. Terus diapain itu? Habis itu suruh jongkok jalan bebek, Jongkok, jalan bebek, langsung dibawa ke unit narkoba. dibawa ke unit narkoba. Terus Ya di situ tuh kan bingung kan Saka kan nggak tahu, nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba kan ditangkap. Ya nggak berapa lama kan teman-teman tuh ada yang disiksa juga. Sakatata nggak disiksa. Waktu awal tuh Saka tuh di depan pintu, di samping di situ. Teman-teman sebagian ada yang disetrum, ada yang Disetrum. Oh Iya. iya, disetrum. sama dipukulin juga. Dipukulin juga oleh siapa? Oknum kepolisian dari kanit narkoba. Oh, tapi bukan Rudiana ya, bukan ya, orang lain. Kalau itu kan Saka nggak tahu juga, udah lama, udah lupa. Oh, udah makanya. lupa. Yang pasti oknum polisi menyetrum, memukul. Iya. Terus apa yang Saka alami? Ya penyiksaan. Penyiksaan ya. Itu yang disuruh minum air seni juga, air kencing. Iya. Dalam botol atau apa tuh? Dalam botol. Aqua yang 1 liter. Aqua yang 1 liter kencingnya siapa? Nggak tahu juga, itu udah Kok disiap. tahu itu isinya kencing? Orang yang semuanya juga disuruh minum semua. Kalau nggak mau minum dipukulin lagi. Itu sebelumnya dipukulin dulu. Oh, sebelumnya dipukuli dulu, terus lalu yang aqua 1 liter itu isinya air kencing. Iya. Nggak tahu air kencing siapa. Cara minumnya gimana? Cara minumnya gimana? Diputerin. Diputerin gitu sampai habis. Iya. Aduh. Sampai habis Iya. 1 liter itu. Sama kepala juga diadu pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok. Iya. Yang lain kan ini kan kebanyakan dulu kan rambutnya pendek-pendek, kecuali Saka sendiri dulu gondrong. Jadi nggak ada bekas ya, kalau Saka mah. Kalau yang lain banyak yang berbekas kepalanya pada Kepalanya ya bocor. dipukul pakai gembok itu. Iya. Terus benar itu apa dikasih kayak makanan kayak ayam itu? Iya, Nasi itu bungkusnya nasi diapain sih? Dilempar di lantai, kalau nggak dimakan Sama bungkusnya iya. dilempar gini, Tapi itu kan berserakan. berserakan. Terus Suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. kalau nggak dimakan dipukuli lagi.
oleh oknum polisi. Terus yang bertebaran di lantai itu dimakan, harus dimakan juga. Iya. Walaupun berpasir-pasir atau kotor begitu disuruh makan. Iya, Pak. Terus apa lagi Saka yang dialami? Ingat-ingat lagi coba. Siapa tahu ada yang miss dari Ya banyak saat di situ, sidang. Pak. Di situ tuh banyak penyiksaan tuh. Nyampe kaki, tangan tuh dijepit pakai kursi. Nyampe sini. kaki tangan dijepit pakai kursi, Iya, kursi besi. kursi besi. Nyampe tangan ini kan bengkok kan ini. Mm-mm. Dijepit pakai kursi. Dijepit pakai kursi bersih. Terus ada lagi Ya kalau temen jenis penyiksaan lain? Ya, kalau Itu tiap hari dialami, berapa hari itu situ? di Polres tuh sebentar, Pak, cuman 2 hari kalau nggak salah. 2 hari, tapi selama itu di ini Full penyiksaan. full penyiksaan. Baru setelah itu dibawa ke Polda Bandung. Polda Bandung. Tidak mengalami penyiksaan setelah itu. Sama, Pak. Sama saja. Sama saja tapi sebentar, nggak lama. Polda Bandung itu berapa hari disiksa? Cuman beberapa jam, Pak. Oh, beberapa jam disiksa. Apa itu yang dialami di Polda Bandung, Polda Jabar? Cuman dipukulin doang, Pak, sama disiram air panas. Dipukuli, apanya yang dipukuli? Badannya, Pak. Pakai Tangan kosong tangan kosong. Oh, sama disiram air panas. disiram air panas. Air panasnya dari mana? Dispenser Dispenser. Apanya yang disiram? badannya Oh, badannya, tapi masih pakai baju ya? masih, Pak. Disiram pakai dispenser, hebat ya. Alat vitalnya diapain? Oh ya, terkait dengan alat vital ada. Ada teman-teman Ada. juga sama, semuanya rata Itu di mana terjadinya? di Polres Cirebon Kota. Polresta Cirebon ya. Diapain alat vitalnya? Kasih cabai sama balsem, Pak. Siapa yang menaruh cabai itu? Itu dari kepolisian, Pak. Bukan tangan siapa? Suruh ngandiin sendiri. Oh, tangan masing-masing. Iya. Dikasih cabainya. Iya, Pak. Cabai merah atau putih? Cabai merah atau hijau? Kalau itu Nggak tahu. nggak tahu, lupa, Pak. Bisa aja cabai rawit gitu. Iya. Tahu dari bijinya mungkin ya. Dari warnanya masih ingat nggak? Enggak. Nggak. Terus ditaruh ke alat vitalnya. Iya. Terus semua itu 8 orang itu. Semuanya, Pak. Terus apa reaksi kalian? Panas, Pak. Panas ya. Terus mereka polisinya ngapain? Ketawa-ketawa atau apa? Iya gitu. Ketawa-ketawa. Berapa lama itu? Berapa kali terjadi? Waktu di Polresta Cirebon doang, Pak. Iya, maksudnya berapa kali hal itu terjadi? Berapa lama? Kalau itu Hanya sekali. 2 jam atau cuma 1 kali, Pak. Oh, cuma 1 kali. Terus cabenya itu apa dibersihkan atau enggak? Setelah itu. Habis itu ya mandi, Pak. Oh, disuruh Sorenya. mandi. Iya. Terus reaksi para polisi di situ ketawa-ketawa. Ya gitu cengengesan, Pak. Cengengesan ya. Apalagi masalah dibakar itu, Saka tahu nggak? Kalau dibakar kan cakakan itu kan ruangannya beda-beda, Pak. Jadi nggak disatuin sama yang lain. Saka nggak mengalami bakar-bakar apa dibakar? Enggak. Terus yang lain cerita apa yang dibakar? Kalau yang lain juga yang cerita tuh jarang, Bang. Jadi nggak cerita soalnya nggak satu kamar. Tapi di persidangan ada ya Bu yang dibakar. Apanya Bu dibakar? lupa saya, cuman mereka ada dibakar. Sama ada yang di staples juga. Oh, di staples. Ya. Rivaldi. Kalau staples itunya Rivaldi dari sini ke sini. Oh, Telinga. Ucil. Iya. Di staples. Kalau Rivaldi, Rivaldi ya, di staples. Untung rokok masuk. Puntung rokok juga. Waduh, semua jenis kekejaman seperti gaya komunis ada di kepolisian di Indonesia ini, Pak Prabowo Subianto. Ya, kita selalu mencerca kesadisan penyiksaan para jenderal pada 31 SPKI. Ternyata hal itu berlaku, terjadi di kepolisian di Polresta Cirebon. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Masih percaya bahwa kepolisian masih bisa diselamatkan, direformasi? Ya. Di staples tadi, kalau itu Rivaldi, kalau Saka Tatal nggak di Enggak, Pak. stapler gini? Enggak. Enggak. Oh, jadi jenis penyiksaannya beda-beda ya Bu ya? Kalau ini Kalau versi... Rivaldi memang dari ujung ke ujung. Nah, sebelum ditengokin dia sisain 2 supaya orang tuanya ngeliat. Terus Oh, jadi keliling telinga? Staples. Oh, bukan 1 kali, 1. Cet, gitu.
Dan itu dia tahu siapa yang melakukannya? Kenal? Dia nggak sebutkan namanya sih, tapi kan ketika dibawa ke Polda kan udah berapa lama di sana dilepasin. Cuman dia mau sama dia disisain dari jumlah yang penuh itu. Jadi yang ditaruh cet gitu, stapler, disisain sama Rivaldi dua. Iya, disisain dua supaya ditunjukkan kepada orang tuanya ketika berhasil menengok gitu. Jadi Saya kira kekejaman G30 SPKI nggak sekejam polisi di Polresta Cirebon ya? Kok jadi sesadis ini kah polisi? Kita selalu mengatakan komunis sadis 30 SPKI. perasaan itu disampaikan di persidangan PK, Rivaldi menceritakan itu, Pak. Oh, di sidang PK ya? Iya, diceritakan sama Jadi di Rivaldi. sidang PK Rivaldi menceritakan bahwa di staples, tapi saya nggak tahu. Memang saya dengar staples, tapi saya kira sekali aja, Bu. Enggak. Tek. Terus disisakan dua. Nah, orang tuanya ngelihat itu. Kan Rivaldi dipegang pengacara lain, waktu itu sempat ngelihat ada staplesan. Memang disengaja ditinggalkan sama Rivaldinya ketika ditolong dibukain. Setelah di Polda berapa lama dibuka, Oh, tapi itu disisain staples itu di Polda? di Polres Oh, Kota Cirebon informasinya. ya. Iya, kan dibawa dalam kondisi tersebut. Tapi minta disisain untuk bukti ketika pengacaranya datang setelah berhari-hari tidak bisa ditengok. Itu pengakuan itu kan disampaikan di PK waktu itu. Ada lagi, Saka, yang mau disampaikan? Ada yang masih lupa penyiksaan apa lagi yang dialami? Kalau tentang penyiksaan tuh banyak yang lupa, Pak. Oh, banyak yang pakai. Oh, jadi detil-detil penyiksaan itu banyak yang lupa ya? Iya. Pakai ditendang nggak pakai kaki? Tentang pakai sepatu pantofel Oh, Yang ditendang juga pakai iya. sepatu pantofel. yang ujungnya besi, Yang ujungnya besi itu. Iya. Kemana? Ke arah mana? Paha atau pantat atau apa? badan di Ke arah badan? Iya. Itu tuh kejadiannya di depan, masih di Polres Cirebon yang biasa buat upacara. Oh, di lapangan itu, Iya, yang di biasa lapangan. upacara itu. Iya. Terus ada lagi yang mesti diingat. Ini biar Pedih apa Saka? siapa tahu ini ditonton oleh Pak Prabowo Subianto sendiri ya kan. Saya yakin Pak Prabowo Subianto katanya abang itu nonton Baliga Academy. Apalagi yang di apa? Ya kalau yang paling sakit mah ini waktu tangan, Pak, dijepit pakai kursi, nggak kuat, Pak. Gimana itu posisi tangan disuruh gini? Iya, Pak. Di sini, Tangan sama kaki. diletakkan ke lantai. Terus Di atasnya kursi. di atasnya kursi Iya. dengan kakinya adalah besi. Tapi di atas kursi ada orangnya, Pak. Ada orang juga Dinihin. didudukin Iya, Pak. sama polisi itu. Iya. Kayaknya G30 SKI nggak sesadis ini ya. Ini kan masih bengkok, ini nggak bisa sembuh, Pak. Di mana posisinya ditaruh? Ini. Oh, di sini. Jadi kaki dari kursi itu yang besi itu di sini ya. Iya, Pak. Terus apa reaksi polisinya di situ? Marah-marah atau apa? Atau ketawa atau cengengesan? Ya cengengesan sambil ngepres, suruh tetap ngaku, Pak. Oh, jadi sambil cengengesan polisinya, terus Saka Tatal suruh ngaku. Iya, Pak. Ada lagi Saka Tatal? Karena kan sudah agak lama ini, jadi siapa tahu lebih ingat daripada tahun lalu ya Bu ya, yang baru Ya, traumatis. waktu trauma Masih kaget, trauma tiba-tiba kan saat dihujat itu. lagi. Kan di podcast saat itu kan masih agak susah berbicara. Nah, sekarang kan sudah agak lancar. Siapa tahu masih ada detil lagi yang masih ingat. Kalau itu kan Saka kan itu kan kamarnya kan berbeda-beda. Ditampar juga? Ditampar juga iya, ditampar. Tangan kosong? Tangan kosong. Oh. Kalau itu kan kamarnya berbeda-beda, jadi sama temen-temen tuh diapain tuh juga kurang nggak tahu juga. Tapi dari Saka Tatal ditampar juga? Ditampar, Tampal dipukul. keras atau halus atau Keras, Pak. gini, ngayun begini? Iya, Pak. Berapa kali? Ingat nggak? Banyak, Pak. Terus juga banyak kali? tiap apel propos juga tiap ganti shift tuh udah pasti dipukulin, Pak. Oh, jadi orang lain yang apel propos itu ikut nampar? Iya, Pak. Provos juga ikut nampar. Ikut, Jadi Pak. bukan bagian narkoba aja. Bukan, Pak. Provos juga datang Iya. nampar pada Iya. saat apel. Iya, Pak. Jadi tiap ganti shift tuh udah pasti, Pak. Udah pasti dipukulin. Oh, ganti si provos tampar mereka. Iya. Berapa orang di situ tampar begitu ya? Iya, Pak. Terus apa mereka? Ketawa-ketawa atau apa, cengengesan atau apa? Sambil rambutnya dijambak, ditarik ke teralis, Pak. Oh, Dijedot. dijedotin ke teralis Iya. di sana, propos-propos itu. Iya, Pak.
Tahe. Ada lagi? Biar dirangkum sama pemirsa tuh. Kalau itu kan cuma segitu doang, kalau yang lain kan kurang tahu, Pak. Kalau kurang lain yang Yang diceritakan dirasakan di Saka sidang, aja. yang Iya. dirasakan Saka aja. Itu aja ya. Iya. Jadi, berapa kali dikasih makan seperti nasi ayam itu kepada ayam di sana di Polresta Cirebon? Sekali doang, Pak. Sekali doang. Iya. Terus disuruh minum air kencing itu berapa kali? Cuma 1 kali, cuma Satu. Saka dimutahin nggak mau terus dipukulin. Oh, Saka memuntahkan itu Iya, tapi air memuntahkan. kencingnya, Iya, tapi terus- dipukulin. Iya, terus dipukulin. Terus reaksi dari polisi itu ketawa, Ya marah. ya marah gitu sambil mukulin. Tapi yang lainnya malah ya minum muter gantian. Jadi habisnya sama yang lain. Muter. Oke, gitu dulu, Bu. Bu ada tambahan, Bu? Jadi jangan kita pernah lelah karena kalau rekayasa penyiksaan oleh kepolisian bisa terjadi kepada mereka, maka itu artinya itu bisa terjadi kepada keluarga kita. Jangan main-main. Ya. Kita bukan siapa-siapa di republik ini, cuma rakyat jelata seperti Bapak Ibu sekalian. Kekuatan kita adalah ketika kita bersatu, bro. Kalau kita bersatu, kita berani, kita lawan mereka semua. Oke, sampai jumpa ya. Mudah-mudahan ada teman-teman para YouTuber yang mau juga terus menyebarkan video ini, mengangkat kasus ini, bahkan datang ke sini. Katanya saya mendengar ada rencana membuat film dokumenter. Semoga hal itu cepat terwujud ya, Bu, supaya viral lagi, viral agar menjadi atensi. Kalau bisa ini didokumentasikan dalam bahasa Inggris. Bukan karena kita benci kepolisian. Kita justru paling cinta kepolisian. Tapi kepolisian yang mana? Kepolisian yang bersih, jujur, bukan tukang rekayasa, tukang siksa. Oke, sampai sekian dulu. Bye-bye. Racikan Berita